Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar utama didukung oleh pelopor kopi nikmat, nyaman diminum, Sarung Al-Samsi. Banjir bandang dan longsor melanda Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Sedikitnya 17 orang tewas. Lebih dari 500 rumah di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat terbakar. Selamat malam pemirsa, selain dua informasi tadi kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik dalam 1 jam ke depan. Bersama saya Fatima Albar, inilah kabar utama selengkapnya untuk Anda. Kita ke informasi pertama pemirsa, di mana ratusan anggota salah satu perguruan silat merusak kantor Polsek Watulimo, Trenggalek, Jawa Timur. Aksi massa dipicu penangkapan salah seorang anggota perguruan silat oleh polisi karena diduga terlibat aksi penganiayaan saat terjadi bentrokan di Desa Tasikmadu. Massa yang mendatangi Mapolsek Watulimo menuntut pembebasan rekannya yang ditahan. Sebagian massa melakukan perusakan kantor Polsek Watulimo. Akibatnya 3 anggota Polres Trenggalek menderita luka-luka terkena lemparan batu. Polisi akhirnya bertindak tegas dan membubarkan massa, dan saat ini kepolisian masih mengejar para pelaku perusakan. Seorang penjaga toko kosmetik di Cempaka Putih, Jakarta Pusat menjadi korban perampokan, penculikan hingga penganiayaan oleh kawanan perampok bersenjata api. Usai menggasak uang 1,2 juta rupiah dari dalam laci toko kosmetik, para pelaku kemudian membawa seorang penjaga toko masuk ke dalam mobil dengan maksud untuk dijadikan sandera. Selama di dalam mobil, korban dianiaya dan seluruh harta bendanya dipreteli oleh para pelaku bersenjata api tersebut. Karena bos korban tak mau membayar uang tebusan sebesar 30 juta rupiah, korban akhirnya diturunkan di Jalan Raya Bogor dengan kondisi wajah babak belur. Ya pemirsa, ruangan yang dijadikan pusat pendinginan di Gedung Panin Bank di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat Selasa siang terbakar. Banyaknya asap hitam yang keluar dari ruangan tersebut membuat panik para pegawai hingga berhamburan keluar gedung. Guys, Sudirman. Kepulan asap hitam pekat muncul dari tempat yang dijadikan pusat pendingin ruangan yang terbakar di Gedung Panin Bank di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat Selasa siang. Banyaknya asap membuat para pegawai panik berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran, namun diduga api berasal dari salah satu aktivitas pengelasan yang dilakukan di sekitar lokasi. Yang terbakar ini chiller pendingin gedung AC, jadi chillernya terbakar. Menurut informasi sih lagi sedang ada proses pengelasan ya. Jadi nggak tahu informasi itu. Terjadilah kebakaran, kita dapat laporan dari kepolisian bahwa terjadi kebakaran di Gedung Panin. 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun aktivitas perkantoran di Gedung Panin Bank sempat terganggu. Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan.
Pemirsa, banjir bandang dan tanah longsor melanda Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Dikabarkan akibat bencana ini korban meninggal dunia mencapai 17 orang. Hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah sejak Senin malam hingga Selasa pagi memicu tanah longsor yang mengakibatkan 17 orang meninggal dunia. Selain itu, dikabarkan sejumlah warga masih dilaporkan hilang, sementara 10 orang lainnya mengalami luka-luka akibat bencana tersebut. Sekitar 9 ini akan. Kejadian longsor ini adalah dampak dari hujan yang luar biasa pada tadi malam ya. Yaitu mulainya sekitar habis asar. Itu awal laporan saya kira korban itu cuma 4 orang. Nah, saya tadi malam ke sini nggak taunya nambah sampai yang lumayan banyak itu yang ngiyup di rumahnya Pak Sekdes Desa Kasimpar. Dan nggak taunya pas ngiyup di situ sama rumahnya Pak Kades Kasimpar juga terkena dampak longsor, sehingga Pak Kasimpar keluarga dan yang ngiyup di situ meninggal semua. Dan yang korban meninggal itu bukan hanya warga Kecamatan Petung, tapi ada warga dari luar. Banjir bandang dan tanah longsor juga melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pekalongan, namun dampak terparah terjadi di wilayah Kecamatan Petung Kriono. Saat ini pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama tim gabungan tengah melakukan upaya pencarian dan evakuasi korban di lokasi bencana. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Edi Mustafa, TV One mengabarkan. Pemancingan Resik. Pencarian korban tanah longsor di Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa petang dihentikan sementara waktu untuk kembali dilanjutkan esok pagi. Hingga hari ini 17 korban telah ditemukan meninggal dunia, 10 orang luka-luka, sementara 9 lainnya masih dinyatakan hilang. Oh, jauh sekali. Intensitas hujan yang masih tinggi hingga Selasa sore membuat akses jalan menuju ke lokasi longsor tertutup karena longsor susulan. Upaya pencarian korban hilang dihentikan Selasa petang karena medan yang penuh lumpur dan cuaca yang hujan deras. Salah satu korban selamat menuturkan betapa hebatnya tanah longsor yang melanda Pekalongan. Ia sempat terjebak di dalam mobil saat longsor menerjang. Beruntung ia berhasil selamat bersama 3 mobil lainnya. Keluarga daerah Ngeloran bukan pas jalan-jalan. Itu kan lokasi kan datar. Setelah saya mencari, kirain kan aman. Setelah saya mencari penyelamatan di situ, tahunya dari atas itu paling besar. Tiba-tiba ada air dari atas. Untung saya udah turun dari mobil. Air sudah segini, langsung saya naik yang lebih tinggi lagi. Oh, ada lagi longsoran lagi lebih besar. Air campur lumpur atau gimana? Air yang nggak tahu campur lumpur atau campur batu. Waktu itu banyak orang di situ atau sama siapa? Waktu lewat ya Pak? Sewaktu di situ banyak orang karena kami kan 3 mobil. 3 mobil. Rombongan kami. Sedangkan mobil yang saya bawa itu entah sekarang itu entah di mana, saya nggak tahu. Hingga hari ini tim SAR gabungan sudah berhasil menemukan 17 korban meninggal dunia, 10 korban luka-luka dan 9 orang masih dinyatakan hilang. Proses pencarian korban yang hilang akan kembali dilanjutkan esok pagi. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Edi Mustafa, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, kabar terbaru dari tanah longsor di Pekalongan akan segera disampaikan oleh rekan kami Edi Mustafa langsung dari Pekalongan, Jawa Tengah. Ya, selamat malam Edi, seperti apa situasi terkini di sana? Silakan. Baik Fatimah, untuk kondisi saat ini di lokasi posko lapangan yaitu di tempatnya di Puskesmas Petung Kriono, data yang sudah masuk untuk korban yang ditemukan meninggal dunia ada 17 orang. Sedangkan untuk korban yang mengalami luka-luka saat itu sudah masuk ada sekitar 13 orang. Kemudian 9 orang masih dinyatakan hilang. Untuk kondisi malam ini karena curah hujan sejak sore hingga malam ini cukup tinggi, maka untuk proses evakuasi maupun pencarian korban terpaksa dihentikan karena kondisi tanah di lokasi serta untuk akses jalan menuju ke
lokasi longsor, yaitu di Desa Kasimbar tertutup longsor, sehingga untuk menuju ke lokasi terkendala akses yang tertutup longsor. Untuk kondisi sejak tadi sore sudah ada alat berat untuk membersihkan material longsor karena kondisinya curah hujan, makanya dihentikan untuk dilanjutkan besok pagi. Untuk saat ini tim dari gabungan saat ini masih koordinasi untuk kegiatan selanjutnya besok pagi. Gitu, Fatimah. Ya, Edi, mungkin Anda bisa jelaskan seperti apa kendala yang dihadapi tim gabungan dalam proses pencarian korban yang hilang, Edi? Untuk kendalanya adalah akses untuk ke lokasi longsor, yaitu di Desa Kasimbar, karena di akses jalan ini di beberapa titik tertutup longsor, material longsor yang nggak bisa dilewati oleh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Sedangkan untuk alat berat sampai saat ini baru tadi sore yang sudah tiba di lokasi. Sedangkan untuk akses dari Puskesmas menuju ke Desa Kasimbar menggunakan jalan kaki untuk mengevakuasi korban dengan menggunakan tandu. Begitu, Fatimah. Ya, Edi, sejauh ini ada berapa korban yang terdampak dari bencana longsor ini dan berapa keluarga yang memang dipindahkan untuk diungsikan, begitu, Edi? Menurut informasi yang kami peroleh, di lokasi Kasimbar sendiri ada 4 rumah yang kondisinya rusak parah maupun ada yang tertimbun. Ada 4 rumah ini di lokasinya di Desa Kasimbar. Untuk warga sendiri yang terdampak kondisinya karena masih rawan munculnya longsor susulan, dari pihak tim gabungan sudah mengimbau kepada warga untuk mengungsi di lokasi yang aman. Banyak warga untuk data sendiri, jumlah warga yang mengungsi di saudaranya yang lebih aman saat ini pihak tim belum mendapatkan data yang valid karena tim gabungan masih fokus pada evakuasi dan pencarian korban. Begitu, Fatimah. Baik, terima kasih Edi Mustafa mengabarkan langsung dari Pekalongan, Jawa Tengah. Selamat kembali bertugas, Edi. Ya, pemirsa, permukiman padat penduduk di Sawah Besar, Jakarta Pusat terbakar Selasa siang. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, permukiman padat penduduk di Sawah Besar, Jakarta Pusat terbakar Selasa siang. Kencangnya tiupan angin membuat titik api yang berada di tengah pemukiman meluas ke bangunan lainnya. Dari pantauan udara melalui kamera drone, api berkobar hebat dari permukiman warga di Jalan Mangga Besar 13, Kelurahan Mangga 2 Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Selasa sore. Kencangnya tiupan angin membuat titik api yang berada di tengah permukiman padat penduduk tersebut langsung menyambar ke bangunan lainnya. Kondisi pemukiman warga yang terbuat dari bahan semi permanen membuat api dengan cepat melahap dan menghanguskan sejumlah rumah warga. Sejumlah warga di lokasi kejadian menuturkan api berkobar setelah adanya suara ledakan dari salah satu rumah warga. Kendati begitu, belum diketahui pasti asal-usul suara ledakan tersebut akan ledakan tabung gas atau ada faktor lain. Kebakaran yang juga melanda permukiman padat penduduk di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat mengakibatkan 500 lebih rumah hangus terbakar. Sedikitnya 1.700 jiwa terdampak dan terpaksa mengungsi. Seperti inilah penampakan permukiman padat penduduk di Jalan Kemayoran Gempol, Kemayoran, Jakarta Pusat pasca kebakaran yang terjadi dini hari tadi. Sedikitnya 543 rumah permanen dan semi permanen ludes rata dengan tanah. Kebakaran juga menyebabkan 1.700 jiwa terdampak dan terpaksa mengungsi. Cepatnya api merambat membuat warga tak sempat menyelamatkan harta benda mereka. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan guna memastikan penyebab kebakaran.
Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, hampir 2.000 warga korban kebakaran di Kemayoran Gempol, Kemayoran, Jakarta Pusat hingga kini masih menempati tenda pengungsian. Di halaman Polres Metro Jakarta Pusat, para pengungsi menempati 11 tenda yang didirikan anggota BPBD, Dinas Sosial, serta Palang Merah Indonesia. Sejumlah kebutuhan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya saat ini telah mulai berdatangan. Petugas BPBD mencatat jumlah pengungsi korban kebakaran di Kemayoran Gempol mencapai 1.997 orang. Mereka berasal dari 11 RT di 2 RW, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Lalu seperti apa kondisi terbaru di lokasi pengungsi korban kebakaran Kemayoran? Kita terhubung dengan reporter TV One Adi Mulya. Selamat malam Adi, seperti apa situasi terkini di sana? Silakan informasinya. Baik, selamat malam Fatima Albar dan juga pemirsa. Diketahui kebakaran yang dini hari tadi terjadi memang memberi dampak kepada 500 lebih rumah dan juga 1.700 jiwa terdampak akibat kejadian ini. Dan saat ini kami telah berada di pengungsian, di mana ini merupakan di Polres Metro Jakarta Pusat. Dan di belakang kami inilah memang tempat dari warga ini untuk beristirahat, dan diketahui untuk saat ini sebetulnya sudah tidak ada aktivitas lagi karena memang ini waktunya istirahat. Untuk saat ini memang bahan-bahan makanan ini sudah mulai berdatangan dan warga pun sudah mulai menempati tenda-tenda pengungsian. Dan tepat di posisi saya berdiri ini merupakan tenda pengungsian bagi perempuan, ibu-ibu dan juga anak kecil khususnya. Dan untuk para pria dan kaum laki-laki ini dibedakan tempat pengungsiannya di tidak jauh dari lokasi ini, dan dari BPBD pun terus mengupayakan bantuan-bantuan agar terus berdatangan dan bisa memenuhi kebutuhan pengungsi yang ada di sini. Setidaknya memang dalam kejadian ini banyak sekali warga yang terdampak. Tadi sudah saya sebutkan terdapat 1.700 jiwa yang terdampak akibat kejadian ini. Tadi juga sempat didatangi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang bertandang ke tempat pengungsian untuk selanjutnya kemudian datang juga ke lokasi kejadian. Tadi Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia, datang dengan memberikan mainan kepada anak kecil, kemudian memberikan sejumlah makanan, dan memberikan semangat dan motivasi kepada anak-anak dalam menghadapi situasi yang sulit ini. Nah, Fatima Albar dan juga pemirsa, untuk saat ini memang dugaan dari kebakaran ini masih terus diselidiki, kendati ada dugaan dari korsleting arus listrik, namun ini belum dapat dipastikan karena memang penyelidikan masih terus dilakukan. Namun untuk update-nya saat ini di pengungsian kondisinya sudah sepi beristirahat karena sudah tidak ada aktivitas lagi, dan dari petugas baik dari BPBD maupun dari pihak kepolisian yang ada di sini memang sudah menyarankan atau mengimbau kepada masyarakat di sini untuk segera beristirahat karena ini sudah waktunya memasuki jam istirahat. Untuk sementara demikian, Fatima Albar dan juga pemirsa, kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Adi mengabarkan langsung dari lokasi pengungsian kebakaran Kemayoran. Selamat kembali bertugas Adi. Ya pemirsa, hari ke-6 pasca kebakaran Glodok Plaza, tim gabungan dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gulkarmat, BPBD dan Polsek Taman Sari berhasil mengevakuasi satu lagi kantong jenazah dari lantai 8 Glodok Plaza, Jakarta Barat. Berdasarkan keterangan petugas, satu kantong jenazah tersebut berisi potongan tulang dari tubuh manusia yang lokasinya sama dengan penemuan jenazah sebelumnya. Usai dievakuasi, petugas segera membawa kantong jenazah ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi. Hingga hari ini, tim gabungan sudah berhasil mengevakuasi 9 kantong jenazah dari lokasi kebakaran. Karena terkendala hujan, pencarian korban dimulai sejak pagi hari dan berakhir sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat Selasa sore. Dan pencarian akan kembali dilakukan besok hari.
Komisi 10 DPR akan menggelar raker bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kemendikti-Saintek mengkaji penyebab aksi demo pegawai ASN-nya pada hari Senin. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titik Soeharto mendesak pemerintah agar pemilik pagar laut segera diungkap ke publik. Peraturan Gubernur Jakarta tentang tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian menuai polemik. Peraturan itu mengizinkan ASN di Jakarta berpoligami. Ya pemirsa, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional menemukan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten ternyata memiliki sertifikat hak guna bangunan. Atas temuan itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan menegaskan bahwa ruang laut tidak dapat disertifikasi sehingga surat yang diterbitkan ilegal. Keberadaan pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km terus menuai sorotan lantaran ada temuan bahwa pagar laut yang berada di Kabupaten Tangerang, Banten itu sudah mendapatkan sertifikasi hak guna bangunan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid membenarkan ada 263 bidang dalam bentuk sertifikat hak guna bangunan. Rinciannya 234 milik PT Intan Agung Makmur dan 20 bidang atas nama PT Jaya Inti Sentosa. Menteri ATR BPN memastikan selama proses pemeriksaan jika terindikasi cacat hukum, maka akan dibatalkan SHGP-nya. Benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi kami, yaitu ada di Desa Pohon, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang. Jumlahnya tadi sudah saya sampaikan 263 bidang dalam bentuk SHGB, 234 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa. Kami masih punya kewenangan itu karena sertifikat ini terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, kalau selama sertifikat itu belum usia 5 tahun dan ternyata dalam perjalanan terbukti secara faktual ada cacat material, ada cacat prosedural, dan ada cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa pagar laut tidak berizin. Menteri KKP memastikan ruang laut tidak boleh dibangun sehingga keberadaan pagar laut yang sekarang adalah ilegal. Khusus untuk di Tangerang, Banten, saya laporkan bahwa memang kita temukan tidak ada izin. Jadi pada dasarnya sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja bahwa pembangunan di ruang laut itu harus mendapatkan izin KKPRL, jadi kesesuaian ruang laut. Ya. Jadi karena tidak ada, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kan sesuai dengan aturan undang-undang. Jadi kita tidak bisa sembarangan. Pertama, kita lakukan yang namanya penyegelan. Setelah kita lakukan penyegelan, kita identifikasi siapa yang punya. Kan pada saat kita lakukan penyegelan kan nggak tahu nih siapa yang punya. Ya, kalau di dasar laut tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal juga. Nah, artinya memang ini kan dilakukan proses pemagaran itu tujuannya adalah agar tanahnya itu nanti naik. Semakin lama semakin naik. Jadi kalau ada ombak datang, begitu ombak surut, dia ketahan. Sedimentasinya ketahan. Boleh dibilang seperti reklamasi yang alami begitu.
Menteri KKP juga memerintahkan Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk membongkar pagar laut dalam waktu maksimal 2 kali 24 jam. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titik Soeharto mengaku heran dengan pihak yang dapat membangun pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Kabupaten Banten, Tangerang. Titik mendesak pemerintah agar pemilik pagar laut segera diungkap ke publik. Kami dari Komisi 4 mendesak pemerintah untuk segera mengetahui dan mengumumkan itu sebenarnya pagarnya punya siapa yang bikin, siapa yang suruh, siapa yang membiayai. Mosok tiba-tiba ada gitu ya 30,16 kilo kan nggak bisa dibikin 1-2 hari. Jadi ini supaya segera oleh pemerintah mengetahui siapa yang bikin ini. Ini biayanya mahal. Udah dihitung-hitung, ada yang hitung katanya 12, berapa miliar gitu ya. Terus tiba-tiba ada yang mengaku bahwa ada sekelompok nelayan yang swadaya membangun pagar laut ini. Kan kita ini dari Komisi 4 sedang berusaha untuk mensejahterakan kehidupan para nelayan. Kok tiba-tiba si nelayan itu punya duit segitu gitu ya. Ini kan sangat mengada-ada. Kalau orang Jawa bilang mono yo mono ning yo aja mono ya. Kalau anak-anak bilang nggak gitu-gitu amat kali ya. Ya pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan sertifikat hak milik di kawasan pagar laut di perairan Tangerang sudah terbit pada 2023 atau di era Presiden ke-7 Joko Widodo. AHY mengaku sebelumnya tidak tahu mengenai terbitnya sertifikat pagar laut karena baru masuk ke kementerian itu di tahun 2024. Kita dapatkan data awal ini sejak tahun 2023. Ya tentunya semua yang sudah disahkan ketika itu kan sudah berlaku sebelumnya begitu. Tetapi juga memang ada ketentuan sebelum 5 tahun kalau memang ternyata ada yang tidak sesuai, baik itu ada yang tidak sesuai atau cacat baik prosedur maupun material, apalagi kalau ada cacat hukumnya, itu maka harus segera dievaluasi, bahkan dicabut apakah itu SHM atau HGB, dan kita akan lihat secara utuh ya, karena ini juga terkait dengan masyarakat dan hukum di negara kita. Ya, pemirsa, video seorang turis wanita asal Kolombia mengaku diperas uang oleh petugas SPKT Polsek Kuta Bali viral di media sosial. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Pergub Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian tengah ramai diperbincangkan publik. Peraturan gubernur tersebut mengizinkan aparatur sipil negara atau ASN di Jakarta melakukan poligami. Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian tengah menjadi polemik. Pergub baru tersebut mengizinkan aparatur sipil negara atau ASN di Jakarta melakukan poligami. Menanggapi polemik tersebut, PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi mengatakan Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang aturan soal izin poligami ASN di Pemda Jakarta bukan hal yang baru dan telah mengacu pada peraturan lama. Tujuan peraturan itu menurut Teguh untuk melindungi keluarga ASN. Isi-isi dari Pergub 2 2025 itu bukanlah hal yang baru, karena kami juga mengacu kepada peraturan pemerintah yang sudah terbit terdahulu. Semangatnya adalah untuk melindungi
keluarga ASN. Dengan cara apa? Dengan cara memperketat aturan terkait perkawinan maupun perceraian. Dengan disahkannya pergub tersebut, Pemprov DKI berharap agar perkawinan dan perceraian di lingkungan ASN DKI Jakarta dapat terlaporkan. Memang kita ingin agar perkawinan, perceraian yang dilakukan oleh ASN di DKI Jakarta itu bisa betul-betul terlaporkan. Sehingga ini nanti juga untuk kebaikan. Termasuk juga adalah bagaimana kita melindungi keluarga itu. Kalau ada perceraian, melindungi katakanlah misalnya mantan istrinya misalnya, dan anak-anaknya, itu kita lindungi. Bukan justru sebaliknya yang diviralkan adalah seakan-akan kami itu mengizinkan poligami. Sementara itu, Ketua MUI Bidang Fatwa Profesor Asrorun Niam Soleh menjelaskan peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 itu harus difahami dan diterapkan secara menyeluruh, tidak hanya sebagian. Poligami. Pergub ini kan tidak sedang mengizinkan atau membolehkan poligami. Yang membolehkan apa? Undang-undang di atasnya. Artinya pergub ini bukan barang baru, tetapi diadministrasikan. Kalau you mau menempuh jalan poligami, ini loh syaratnya, you harus lapor. Dan karena kalau punya memenuhi pimpinan syarat artinya gitu. pasti akan diterima begitu kan oleh atasannya, karena sudah sesuai dengan persyaratan prosedur yang ada. Betul, tapi jangan sampai kemudian dipotong. Ini nganjurin perceraian misalnya ketika ada pasal soal syarat-syarat perceraian bagi ASN, dipotong, pergub ini nganjurin perceraian, kan nggak serta-merta seperti itu. Kemudian ada pasal terkait dengan ketentuan pemberian izin poligami. Pergub ini memberikan izin poligami, kan nggak seperti itu. Asrorun Niam juga menjelaskan Pergub Nomor 2 Tahun 2025 bukan untuk melanggengkan poligami. Isi dari pergub tersebut justru memperketat aturan tentang tata cara perkawinan dan perceraian yang mengacu pada peraturan pemerintah yang sudah terbit terdahulu dengan tujuan melindungi keluarga ASN. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, Forum Ekonomi Dunia ke-55 di Davos, Swiss resmi dibuka. Sekitar 3.000 pemimpin dari 130 negara hadir, mulai dari pemimpin pemerintahan, pelaku bisnis dunia, hingga akademisi. Di antara yang hadir termasuk delegasi Indonesia yang diwakilkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Luar Negeri Sugiono, hingga Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani fokus pada visi misi serta target pemerintahan Prabowo dalam forum ini. Sementara Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri menekankan misi penting yang dibawa Indonesia untuk menggait investor. Forum Ekonomi Dunia ke-55 mengangkat tema kolaborasi di era kecerdasan buatan, pentingnya kerjasama global dan menghadapi tantangan geopolitik, transformasi digital, dan isu keberlanjutan. I'm a diplomat by profession, as I do my best stick to the new policy coming from the new administrations, and how would Indonesia navigate itself achieving the 2045 of Anda masih di kabar utama pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Video seorang turis wanita asal Kolombia yang mengaku dimintai uang sebesar Rp200.000 oleh petugas SPKT Polsek Kuta Bali viral di media sosial. Video yang diunggah akun media sosial Bali Backseat ini viral dan mengundang reaksi netizen. Video ini memperlihatkan seorang wisatawan wanita asal Kolombia berinisial SKH mendatangi Mapolsek Kuta didampingi seorang laki-laki untuk membuat laporan kehilangan ponsel yang dirampas pelaku begal saat ia menumpang ojek online di kawasan Uluwatu. Wisatawan asal Kolombia itu mengaku telah dibawa ke sebuah ruangan dan dimintai uang sebesar Rp200.000 oleh dua anggota polisi. Menanggapi viralnya video tersebut, Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi, mengatakan Propam Polda Bali telah memeriksa 2 orang personil SPKT yang diduga telah menerima uang dari SKH. Aibtu GKS dan Aibtu S tengah diperiksa untuk menyelidiki motif keduanya menerima uang dari wisatawan asing itu. So how was the experience inside? Because okay.
It was okay? Yeah. Yeah, I just had to complete the form. Ya pemirsa, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menangkap 1 tersangka baru dalam kasus korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 hingga 2016. Tersangka berinisial HAT dijemput dari Pangkalan BUN Kalimantan Tengah untuk pemeriksaan lanjutan di Jakarta. Seorang pengusaha berinisial HAT tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta dalam kawalan ketat tim penyidik Kejaksaan Agung. HAT yang merupakan Direktur PT Duta Sugar Internasional atau DSI didatangkan dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Datang di Cengkareng, HAT menenteng sebuah bungkusan yang diyakini berisi obat-obat pribadi. Pengusaha tersebut kemarin ditetapkan menjadi tersangka kasus importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016. Penyidik dan petugas gabungan kemudian menggiring tersangka ke mobil tahanan untuk segera dibawa ke gedung Kejaksaan Agung guna pemeriksaan lanjutan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus telah menetapkan 9 tersangka baru dalam kasus korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016. 9 tersangka baru tersebut merupakan pihak swasta. 7 orang telah ditahan, 1 orang yaitu HAT masih dalam pemeriksaan, dan 1 orang lagi berinisial ES masih dalam pencarian. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Pemirsa, beragam peristiwa telah terjadi dan menjadi sorotan dari penjuru tanah air. Dan untuk itu pemirsa, kabar utama hari ini menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Fatimah Albar mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan kabar utama didukung oleh pelopor kopi nikmat, nyaman diminum, Sarung Al Samsi,